Hai, jumpa lagi di channel yang penuh dengan informasi seputar Indonesia dan dunia. Semoga informasi ini membuat kita menambah pengetahuan yang sangat luas. Dalam sebuah negara di dunia ini masih banyak yang berbentuk kerajaan. Sedangkan Indonesia sebuah negara berbentuk sistem presidensial. Dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945, disebutkan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan dengan bentuk republik. Sementara itu, dalam pasal 4 ayat 1 UUD 1945, dijelaskan bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial karena kekuasaan tertinggi berada di tangan presiden. Nah, di negara ASEAN tepatnya ada negara berbentuk yang masih kerajaan. Ini dia 4 negara di ASEAN yang masih berbentuk kerajaan. Bantu channel ini dengan cara like, komen dan subscribe, supaya terus semangat memberikan informasi seputar Indonesia dan dunia. Nomor 1, Negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam atau Brunei adalah negara berdaulat di Asia Tenggara yang terletak di pantai utara Pulau Kalimantan. Negara ini memiliki wilayah seluas 5.765 km persegi yang menempati Pulau Kalimantan dengan garis pantai seluruhnya menyentuh Laut Cina Selatan. Beribu kota Bandar Seri Begawan, Brunei menggunakan bahasa resmi berbahasa Melayu. Brunei Darussalam saat ini dipimpin oleh Hassan al-Bolkiah Ibni Omar Ali Saifuddin III adalah Sultan dan yang dipertuan Brunei yang ke-29 dan saat ini sejak tahun 1967 dan Perdana Menteri Brunei sejak kemerdekaan dari Britania Raya pada tahun 1984. Dia adalah salah satu penguasa monarki absolut terakhir di dunia. Brunei Darussalam sistem pemerintahannya kesatuan Islam absolut monarki konstitusional. Nomor 2, Malaysia. Negara tetangga Indonesia ini menggunakan sistem pemerintahan monarki konstitusional, yang beribu kota di Kuala Lumpur. Hal ini membuat Malaysia dipimpin oleh seorang raja atau disebut yang di-Pertuan Agong. Raja Malaysia dipilih dari 9 sultan negeri-negeri Malaya, sementara 4 pemimpin lainnya yang bergelar gubernur, tidak ikut dalam pemilihan raja. Raja memiliki masa jabatan selama 5 tahun secara bergiliran. Raja punya peran memberikan arahan, namun kepala pemerintahan tetap ada di tangan Perdana Menteri. Perdana Menteri dipilih dari anggota Dewan Rakyat yang direstui oleh Yang di-Pertuan Agong dan mendapat dukungan mayoritas di dalam parlemen. Negara ASEAN yang berbentuk kerajaan ini menggunakan sistem parlementer Westminster, warisan dari masa jajahan Inggris. Saat ini Malaysia dipimpin Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustain Billah. Dan Perdana Menteri Malaysia saat ini Anwar Ibrahim. Nomor 3, Thailand, adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang berbatasan dengan Laos dan Kamboja di timur, Malaysia dan Teluk Siam di selatan, dan Myanmar dan Laut Andaman di barat. Kerajaan Thai dahulu dikenal sebagai Siam sampai tanggal 11 Mei tahun 1949 dan menjadikan gajah putih sebagai hewan nasionalnya. Thailand juga punya sejarah kerajaan yang panjang. Ada beberapa kerajaan besar yang pernah berkuasa di negeri gajah putih itu, mulai dari kerajaan Sukhothai, Ayutthaya, Thonburi, sampai Ratanakosin. Negara ini mengubah sistem pemerintahannya sejak kudeta pada 1932. Saat ini, Thailand menggunakan sistem pemerintahan kesatuan parlementer semi-demokrasi monarki konstitusional. Artinya, politik nasional Thailand tetap ada di bawah konstitusi raja sebagai kepala negara. Sementara kepala pemerintahan ada di Perdana Menteri yang berasal dari anggota parlemen dan dilantik oleh raja. Raja Thailand mempunyai kekuasaan sekaligus pelindung Buddhisme kerajaan Thai serta lambang jati diri dan pemersatu bangsa. Negara ASEAN yang berbentuk kerajaan ini juga tidak punya dewan legislatif, namun raja menjalankan kekuasaannya melalui rakyat. 4. Kamboja. Sejarah Kamboja menjadi negara ASEAN yang berbentuk kerajaan sebenarnya sudah ada sejak dulu. Kerajaan yang berkuasa adalah Kerajaan Khmer sejak abad ke-13. Kamboja yang terkenal akan Angkor Wat mempunyai area seluas 181.035 km persegi. Berbatasan dengan Thailand di barat dan utara, Laos di timur laut dan Vietnam di timur dan tenggara. Kenampakan geografis yang menarik di Kamboja ialah adanya dataran lakustrin yang terbentuk akibat banjir di Tony Sap. Gunung tertinggi di Kamboja adalah Gunung Phnom Aural yang berketinggian sekitar 1.813 mdpl. Saat ini, Kamboja menganut sistem kesatuan dominan partai elektif parlementer monarki konstitusional. Kamboja tetap dipimpin oleh seorang raja sebagai kepala negara, namun, juga punya Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan.